Tapi tetap jaga kualitas ya. Jangan sampai kita jual barang KW atau barang udah rusak. Ya fenomena barang KW ini luar biasa juga ya. Nah, itu harus lebih berhati-hati untuk pengusaha muslim dimanapun. Barang KW ini luar biasa efeknya. Iya. Betul. Jadi niat kita pengen supaya jual barang ori padahal itu KW. Bang Irwan, Masya Allah. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kebetulan sama Bang Irwan nih sama-sama hobi main bola kita. Ya, kita di kompi main ya. Iya, kemarin main mini soccer kita Bang. Main lah. Ketemu ya. Kebetulan pas ketemu beliau di lapangan udah ajakin podcast sekalian ya Bang ya. Iya. Nah, alhamdulillah hari ini nyampe juga di studio kita nih Iya. Bang ya. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan lancar terus. Udah lumayan lama kan sebenarnya kan dijadwalin ya. Ya. Baru hari ini bisanya Bang. Iya. Waktu kan. Waktu dan kesempatan tuh gak susah. Beliau ini adalah seorang pengusaha yang udah lumayan panjang lah. Enggak, Usahanya Bang ya. masih baru. Ya, tapi kalau secara spare waktu artinya bisnisnya udah lumayan lama. Iya, udah turun naik. Udah proven lah. Iya. Iya. Nah, beliau ini bergerak di bidang apa ya? Jual beli handphone ya, Bang ya? Telekomunikasi lah intinya. Telekomunikasi. Ya. Nah, sebelum berbicara banyak ke situ, sebenarnya ada yang pengen saya tanya ini, Bang. Boleh, Mas. Terkait masalah terkadang tuh kalau yang saya tahu gitu, Bang ya, banyaknya kalau kayak kita di Kota Jambi ini untuk pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang abang ini banyaknya malah kawan-kawan kita yang saudara-saudara kita yang keturunan Tiongkok gitu ya Bang. Iya, benar. Orang Chinese. Nah, kok Abang tiba-tiba kepikiran untuk bergerak di bidang usaha ini tuh gimana tuh Bang awalnya tuh Bang? Karena di awal saya lihat tuh pergerakan pulsa itu cukup dibutuhkan. Kita kan ketika mau memulai usaha tuh kan kita lihat dulu kondisi di pasar. Apa yang orang butuhkan. Ketika orang butuhkan ini, jangan kita menurut pendapat kita, aku mau jual ini mudah-mudahan laku, jangan. Kita harus lihat pangsa pasar apa yang jalan. Nah, itu kita harus ikutin pasaran. Nabi kan juga ngajarin kita harus kuasai pasar. Dengan melihat penjualan ini laku, penjualan ini laku. Jangan kita jadi orang yang tipe-tipe ikutan orang jual es durian kita ikut jualan es durian. Padahal kita basic kita nggak ada di situ. Benar. Karena kalau jasa makanan tuh dia beda dengan jasa yang lain. Makanan cita rasa. Kalau sini lebih ke jasa komunikasi antar konsumen dan pembeli dan penjaga gitu. Cut dulu. Enggak apa-apa. Artinya memang Abang berangkat bisnis ini memang melihat dari kebutuhan pasar. Gitu ya. Bukan dari memang kadang-kadang gini sih Bang. Banyak juga kawan-kawan kita memang yang ingin memulai usaha atau baru memulai usaha itu berangkatnya dari produk atau barang yang pengen dia jual gitu. Tapi pasarnya belum tahu. Gitu ya. Nah, akhirnya jadi masalah dari pemasarannya, barangnya susah untuk dijual gitu kan Bang. Beda artinya ketika memang kita menjual barang yang memang sudah ada pasarnya, kayak Abang bilang tadi. Ya, Mas. Nah, mungkin agak mundur sedikit nih Bang. Jadi Abang tadi sempat menyinggung memulainya dari jual pulsa. Berarti memang awalnya itu Abang memang belum langsung jual HP gitu ya Bang? Belum lah, karena keterbatasan dana tadi kan. Sebenarnya kalau ambisi anak-anak muda sekarang saya terlalu ambisi. Mereka pengen instan. Mereka instan gimana kalau bisa 3 tahun tuh udah punya ruko sendiri, udah punya rumah. Ya, ini kan berdasarkan pengalaman yang saya lihat. Jadi mereka gas di awal. Jadi mereka nggak ada pakai ini itu lagi. Pokoknya pinjam mau halal mau haram nggak peduli mereka. Ya mereka pakai riba lah. Kalau kita nasihatin mereka nggak percaya. Nah, sebenarnya cukup sabar aja, dijalanin sabar. Kan tujuannya kemana kan? Kita harus pahami dulu tujuan kita dagang tadi ibadah, usaha tadi ibadah. Kalau ada rezekinya ya doa dulu lah. Doa sama Allah supaya kita bisa naik haji, pergi umroh bareng orang tua, pergi haji bareng orang tua. Kan itu yang harus kita kejar. Ya kan? Kalau sekarang ya saya lihat fenomena sekarang ya, pokoknya mie instan tuh harus kalahin kalau bisa ya. Tahan dulu Bang. Iya, siap. Saya pengen berangkat dulu dari nama deh. Namanya apa Bang usaha kita? Barona. Ya. Itu inspirasinya apa tuh Bang? Itu dikasih ibu namanya. Dikasih ibu. Iya, ibu dulu kasih nama. Awalnya dulu anak buka toko ransum.
Oh, jadi nggak ada urusan ke itu telekomunikasi ya? belum telekomunikasi belum. Jadi Ana lihat orang jualan pulsa kayaknya lancar nih. Nah, gitu. Jadi Ana juga waktu itu masih bujangan ya 2009 tuh. Ana kan menikah 2010. Termasuk muda juga, tapi Ana yakin janji Allah tadi, barang siapa yang menikah untuk menjaga kehormatannya, Allah jamin rezekinya. Ya, jadi di situ Ana alhamdulillah Ana niat nikah waktu itu orang tua nggak ada setuju, nggak percaya kan. Ana juga nggak punya teman perempuan itu, jadi Ana ada kenalan waktu itu istri saya kerja di konter juga. Nah jadi Ana dapat ya ini basic Ana bisa nih, alhamdulillah kebetulan istri di situ Ana juga bisa belajar sambil belajar. Nah di situ awal Ana tadi memulai usaha jadi konter. Setelah menikah baru buka konter. Ya sambil waktu bujang tuh udah mulai, sambil jualan minyak sayur. Jualan kopi ya, kopi saset gitu kan. Nah, itu jual itu. Di Sengeti situ. Ya di Sengeti. Dari awal sudah di situ, Bang. Dari awal di situ usaha, tak pernah pindah. Kan saya pindah ke dekat JNT sekarang tuh. Oh, boleh ngomong brand. Dekat JNT itu 2019. Jadi saya 10 tahun di toko lama di tempat dekat rumah orang tua, ada tuh pindah geser. Jadi toko lama saya selain ke kakak. Jadi itu dari awal Barona berdiri itu sudah berapa tahun? Kalau sampai hari ini? 14 tahun. 14 tahun. Ya, turun naik lah kan. Iya, betul. Tenggelam, timbul itu kan. Tapi kan artinya kalau sudah berjalan 14 tahun itu kalau menurut saya pribadi gitu, Bang. Sebuah bisnis sudah berjalan 14 tahun udah lumayan lama ya. Yang pertama lumayan lama, pengalamannya udah pasti jelas gitu ya. Yang ketiga sudah proven, sudah menghasilkan. Nggak mungkin kalau nggak menghasilkan bertahan segitu. Iya, pasti ya. Karena kalau menurut saya batasan sebuah bisnis itu 2 tahun, Bang. Kalau 2 tahun dia masih jalan berarti udah proven, udah menghasilkan. Udah menghasilkan. Ya. Kalau misalnya nggak nyampe 2 tahun udah jelas lah. Gitu. Ya. Jadi kita ngukurnya tuh kalau menurut saya pribadi, ini pandangan saya pribadi gitu Bang ya. 2 tahun. Kalau memang 2 tahun berjalan, oke, itu udah oke lah. Apalagi ini 14 tahun gitu. Ya. Jadi berangkatnya Abang dulu awalnya jualan pulsa ya? Ya, dari pulsa kita dulu belum ada tuh internet. Iya. Belum ada dulu. Di tahun 2009 tuh belum. Oh iya, belum mulai. Iya. 2009, 2010 tuh zaman BlackBerry masih itu, Bang? Belum. BlackBerry muncul 2012. 2012 ya? 2011 sudah muncul, tapi kan untuk daerah kampung belum. Iya, betul. Daerah kampung belum. Jadi jualannya apa? Handphone Nokia. Oh iya. Ya kan? Kalau dulu kan main kartu tuh kan main beli baru buang. Iya, nggak ada pakai registrasi KTP KK. Iya, jadi betul. gampang. Jadi beli kartu baru lebih mudah. Dulu kalau zaman dulu tuh case lakunya. Oke. Ya casing handphone Nokia. Berarti artinya Abang sambil jualan pulsa, jualan aksesoris juga gitu? Ya baterai, headset. Nah itu. Itu zaman-zaman itu tuh. Belum BlackBerry muncul 2012-an kalau tuh daerah. Benar. Nah, dari awalnya jual kuota dan aksesoris dan segala macamnya itu akhirnya Abang memutuskan juga untuk akhirnya jualan ke produk smartphone itu atau HP itu sendiri di tahun berapa tuh? Smartphone mulai tuh 2012 akhiran mulai jual smartphone. Baru mulai main ke handphone. Ya, itu pun handphone Cina. Awalnya itu. Iya, handphone Nokia seperti Nokia Center, tapi kan dia belum internet. Iya. Ya, itu kan pangsa pasarnya dulu lagi. Iya, betul. Memang lahan basah dulu kalau dibilang. Jadi orang beli handphone 150.000 rusak ganti baru. Rusak ganti baru. Itu tuh marginnya lumayan waktu itu. Jadi kalau ke Android ya tadi sabar pokoknya, kumpulin sedikit-sedikit. Jangan kemauan. Kadang anak sekarang tuh kan mereka lebih gaya. Baru untuk 50.000 beli ini beli itu. Benar. Soalnya apa? Mereka handphone pasar tuh di tangan sekarang. Mereka bisa pergi ke marketplace tanpa pergi. Nah, jadi mereka sambil santai di rumah, mereka bisa buka marketplace. Jadi kalau mau usaha nih buat yang muda-muda, sabar, tahan keinginan. Misalnya kita pengen beli motor, sabar dulu. Kalau nggak sanggup beli motor second. Nah gitu, jangan langsung beli yang baru. Nanti kan mikirin cicilan terus. Iya, betul. Akhirnya usaha pengen dikembangkan nggak kembang-kembang. Karena uang tadi terpakai terus, sudah habis. Lama-lama nggak jadi usaha. Kesabaran lah itu. Nah itu sih Bang intinya, poinnya mungkin yang banyak teman-teman belum bisa terapkan mungkin ya. Iya. Artinya memang untuk memulai atau menjalankan sebuah usaha itu sabar itu jadi salah satu faktor utama mungkin menurut saya. Kunci pertama sabar. Iya. Nah, sekarang
saya pengen nanya nih Bang, Abang terkait masalah ketika Abang mulai ekspansi usaha, artinya ketika berangkat dari jualan kuota, pulsa, aksesoris, dan akhirnya mulai menjual produk handphone itu sendiri gitu kan. Artinya kan itu kan step by stepnya lumayan lama gitu kan. Lama. Nah, kalau misalnya nih ada yang mau memulai usaha serupa gitu, seperti Abang gitu, pengen langsung jualan produk, HP atau segala macam lah yang Abang jalani gitu. Iya. Tapi modalnya terbatas nih Bang. Nah, itu gimana kira-kira menurut Abang? Kalau modal terbatas sih, sekarang modal bukan halangan ya. Sekarang jualan sudah lebih mudah, ada yang bisa kasih tempo barang. Sebenarnya lebih ke sini lah. Kita pertama kan perkenalan dulu dengan supplier barang. Yakinkan mereka bahwa kita nih bisa menjaga amanah. Iya. Kalau misalnya mereka pengen jaminan, kasih jaminan apa yang bisa. Kalau dibilang sekarang, oh aku nggak punya modal sama sekali, itu bohong juga saya bilang. Anak-anak muda sekarang udah handphone semua pakai. Iya benar. Ya kan? Udah handphone semua gitu. Pertama kalau misalnya kita ndak ini dulu, belum buka usaha, kita ikut orang dulu kerja. Oke, benar, ya. benar. Jadi kan di situ kan nanti dapat pengalaman. Saya sering bilang ke anak-anak di toko, saya bilang, kamu ketika awal mulai kerja, belum punya pengalaman, bekerjalah untuk belajar. Jangan bekerja karena uang. Kalau kamu bekerja karena uang, sampai kapanpun kamu uang aja, tapi ilmu nggak dapat. Akhirnya kamu nggak bisa buka usaha. Tapi kalau kamu bekerja untuk belajar dulu, oh udah dapat ilmunya nih. Nah, kita kalau misalnya orangnya bagus kan pasti kita support Om. Iya benar. Ya kan? Kamu kan kita telantarkan mereka kan, apalagi kadang ada yang udah menikah, Bang, aku nggak ada kerjaan di rumah Bang, boleh nggak jaga toko lagi? Oh nggak bisa, saya bilang. Tanya suamimu dulu, saya bilang. Saya bilang, nah, aku jualan pulsa aja Bang, ya coba aja, kayak gitu. Yang penting bisa jaga amanah. Ya kan? Jaga amanah perlahan lah. Jangan kayak mie instan tadi. Iya kan? Ya kan? Jadi ya, nggak bisa. Semua usaha tuh nggak ada bisa, kecuali dia bapaknya modalnya besar. Tapi kalau nggak ada ilmu susah juga tuh. Iya, ya. Pengalaman tuh ngajarin loh. Jadi jangan bilang aku udah uang besar nih. Banyak uangku misalnya lah, aku 100 juta udah banyak tuh barang kalau untuk aksesoris handphone kan, aku ini. Tapi kalau nggak tahu tekniknya, nanti bisa salah beli barang. Nah itu kan mubazir ya. Mungkin bisa berjalan bisnisnya tapi nggak lama gitu Bang ya. Nggak lama karena karena mereka belum ada pengalaman. Oh jualan ini nggak laku padahal mereka masukin juga. Gitu. Kan kadang nggak semua supplier ini ya, ngomong kita minta maaf lah pokoknya. Nggak semua supplier itu jujur. Kadang barang nggak laku dikasihnya kepada orang yang nggak punya pengalaman gitu. Yang penting barang mereka habis. Tapi nggak semua supplier seperti itu. Nah gitu. Artinya memang ketika kita mau memulai atau terjun ke sebuah bidang usaha ya kita harus belajar dulu ya Bang ya? Ya, belajar. Lebih baik belajar, kalau nggak cari mentor. Cari mentor? Ya, mentor. Misalnya jangan, kadang gini, adik-adik nih kerja sama bos nih, bukanya dekat bosnya lah. Janganlah, nanti itu di situ jadi perang harga sendiri. Ya. Jadi jaga jarak. Menarik nih Bang, harga nih. Jadi kepikiran nih, gimana tuh Bang menurut Abang Bang? Terkait perang harga, kita nggak bisa pungkiri Bang. Artinya memang sekarang ini ditambah lagi ada dengan dipermudahnya adanya marketplace dan lain-lain itu benar-benar perang harga di situ Bang. Iya. Benar nggak? Kalau kita mau lihat, kita buka deh marketplace, kita cari produk apa ya, misalnya minuman deh, misalnya. Iya. Itu di marketplace itu bisa ada beberapa toko yang jual produk sama tapi harganya beda-beda. Bener nggak? Iya benar. Nah itu menurut Abang gimana dong terkait masalah perang harga? Kalau misalnya di marketplace mereka tuh biasanya mereka nggak pakai modal juga tuh. Mereka pajang foto, nanti siapa yang mau beli, nanti dia bikin harga semurah mungkin, nanti kuantitinya dibedain. Nah ini terkait masalah produk yang Abang jual ya. Nah iya. Apakah juga terjadi hal yang semisal atau gimana kira-kira? Terjadi Mas. Terjadi juga terjadi, gitu Mas. Pasti semua, karena barang manis itu pasti banyak semutnya. Iya, benar. Ya kan? Nah, jadi kita sebagai pemain lama, kita menghindarin perang harga itu dengan kasih produk yang lain gitu. Kalau perang harga semua kan nanti nggak dapat apa-apa. Iya, benar. Ya kan? Benar. Ya, nanti kita kan mau bayar anak buah, mau bayar sewa toko, mau bayar listrik. Jadi alternatif kita cari barang yang semisal, yang kualitasnya juga bagus. Oh gitu, oke. Berarti memang Abang secara prinsip jualnya memang Abang nggak mau main perang harga? Nggak mau, karena itu merusak semua lah. Merusak pangsa pasar, merusak toko. Ya kalau supplier senang lah.
Ya, nah, toko A, toko B, ambil barang aku aja deh kan. Iya, yang penting barangnya keluar. Barang keluar, tapi kan kalau perang harga kan nanti toko nggak dapat apa-apa kan sayang juga. Jadi saya menghindarinya nggak barang sama. Saya cari barang yang lain supaya bisa nggak terjadi perang harga tadi. Misalnya saya jual barang B, saya bilang barang B ini bagus. Saya untuk meyakinkan konsumen barang itu bagus, saya kasih garansi. Tapi kalau memang betul barangnya bagus. Ya saya tanya dulu supplier. Kalau nggak bagus saya nggak mau kasih garansi. Karena yang nanti yang rusak toko. Nama baik itu ya, membangun nama baik itu lama. Susah ya Bang ya? Susah Mas. Ya, jadi tidak semudah orang bilang, "Oh, beli di sana aja." Orang kan word of mouth itu kan lama dapatnya. Ya. Benar-benar. Panjang prosesnya. Panjang ya kan. Jadi kalau orang kita belajar tempat kita tuh, misalnya tempat saya tuh, kan orang kalau kesannya bagus, murah senyum, ramah, ya walaupun kadang-kadang ada bad mood lah, biasa lah ya kan, karena saya nggak bisa standby terus di toko. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita kasih pelayanan yang prima, insya Allah orang kembali lagi, pasti itu. Nah, terkait masalah, balik lagi ke masalah modal nih Bang. Artinya ketika misalnya saya mau buka usaha kayak Abang, tapi modal kita belum terlalu besar untuk bisa sampai ya masukin barang-barang seperti handphone ya, nggak bisa kita pungkiri juga itu butuh modal lumayan besar kan Bang ya. Pasti. Kita bisa punya toko yang mungkin produknya lengkap dan segala macam lah. Apalagi kalau kita bicara barang elektronik ya nggak mungkin udah nggak asing untuk orang gitu kan. Satu HP-nya harganya udah berapa? Ya, 1 jutaan lah. Kita satu toko punya berapa model kan gitu. Nah, tapi saya pengen nih Bang untuk bisa memulai usaha seperti itu. Nah, kalau menurut Abang nih yang memang sudah menjalankan usaha ini selama 14 tahun. Kalau misalnya kita mau mencoba atau memulai bisnis yang Abang jalani, tapi modalnya belum besar nih Bang, belum terlalu banyak. Belum wah ya. Iya, mungkin gimana menurut Abang? Saran dari Abang lah. Kalau saran saya sih pelan-pelan dulu. Nanti kalau ada misalnya keuntungan sekian, dikumpulin, disisihkan. Sisihkan, jangan semua dipakai. Mereka kalau ibaratnya kita dibilang rezeki itu, oh nanti kita bujangan nih, ya teman enggak usah terlalu diikutin lah. Maksudnya kalau pergaulannya bagus, silakan diikuti. Tapi kalau ngomong nongkrong nggak jelas, hambur-hamburin uang, nanti modalnya kan nggak kumpul. Iya benar. Jadi nanti misalnya ini jualan Nokia dulu. Nah, maaf kalau kita bilang brand nggak masalah sih kan. Kita jualan handphone Nokia dulu, nanti ada untung sisihkan lagi. Tapi kalau sekarang kan Bang Nokia nggak dipakai orang lagi Bang. Betul. Ya. Tapi kan tetap ada yang cari, Gitu ya? Tetap ada. Iya. Jadi kalau untuk orang-orang itu kan pasti nggak mau ribet. Ya bisa telepon aja ya. Iya, telepon, SMS nggak dipakai lah rata-rata sekarang kan telepon kan. Jadi ya sisihkan. Kalau enggak nanti cari temen. Bantu orang lain, insya Allah Allah bantu kita. Itu tips saya tuh. Gimana tuh Bang? Kalau misalnya jadi gini. Misalnya saya jualan nih, ada toko C jualan juga, saya nggak ada handphone nih, kita pinjam. Kita pinjam. Misalnya dia jual 1.500.000, dia kasih kita 1.450 misalnya. Udah nggak apa-apa 50.000, nggak apa-apa capek ke sana. Tapi kan kita bantuin barang dia supaya laku juga. Nanti kalau misalnya kita nggak ada, arahkan ke sana. Itu tadi berbagi. Bisnis ini sebenarnya bukan untuk bersaing. Ya, karena pengalaman saya ngajarin, kalau bersaing itu capek. Kan tujuan kita kan bukan itu sebenarnya. Kita kepengen tuh sama-sama enak. Kalau bersaing itu kan pasti ada yang sakitin. Iya betul. Ya kan? Kita kan jualan ini kan memenuhi kebutuhan orang lain. Nah disitulah makanya terhitung ibadah. Membantu orang memenuhi kebutuhannya. Ya kan dengan kita jualan nih, misalnya jualan pulsa, dia bisa telepon keluarga. Iya betul. Biar bisa bekerja melalui pulsa internet tadi. Nah itu. Jadi kalau misalnya kita nggak ada, arahkan ke sana. Arahkan ke tempat teman. Saya tuh kalau ingat kayak gitu, ingat cerita guru marketing ya. Maksudnya walaupun mereka bukan muslim, mereka juga ngajarin kita itu, apalagi Nabi. Nah, Nabi lebih luar biasa kan, ngajarin kita gimana kita berbagi bersama, jangan takut rezeki kita dimakan teman. Nggak perlu takut. Kalau memang kamu jatahnya dikasih Pak Zirospo, pasti dikasih. Ya. Tapi ingat, harta yang kamu dapat tuh harus kamu pertanggungjawabkan nanti. Nah, dari mana ke mana? Ya kan? Yang halal dihisab, yang haram diazab. Itu aja pesan saya. Jadi kalau berapa sih kita makan sehari? Kayak saya nih badan besar gini. Nggak habis juga 5 bungkus. Ya kan? Ya logikanya kan gitu ya kan? Tapi kan kita pikiran yang lain, gini itu karena gaya hidup. Gaya hidup membuat orang menjadi serakah. Iya benar. Jadi memang kadang-kadang itulah Bang ya.
yang apa ya, sulit gitu teman-teman itu yang mau mulai mengembangkan usaha atau menjalankan usaha atau mempertahankan lah, karena kadang-kadang itu tadi ya Abang bilang bahwa kadang-kadang mereka nggak sabar gitu loh Bang. Ya pasti. Sedangkan yang namanya usaha itu kalau yang dari yang saya pelajarin dari Abang gitu kan, maksudnya memang harus sabar gitu kan. Ya kayak Abang berapa tahun gitu kan cuman jualan kuota dulu, pulsa dulu kan gitu. Pulsa dulu ya, pelan-pelan lah. Baru masuk ke aksesoris kan gitu. Ya. Setelah itu baru mulai jual handphone ya. Kalau dulu sih enak Mas ya, kalau misalnya jual handphone tuh sekarang tuh karena maaf nih nggak semua oknum lah ya terlibat ya, semua pebisnis ya. Kadang-kadang adik-adik baru nih mereka tuh dikasih kepercayaan tuh nggak amanah. Itu jadi supplier tuh kadang-kadang ngeluh. Saya sering tuh. Toko tuh maksudnya Bang? Ya. Kadang kita kan rekomendasi kan jadi malu. Iya betul. Tolong isi barang ke tempat si C deh. Nah, itu rekomend dari saya bilang kan. Tapi dia nggak amanah. Akhirnya kan kita merasa malu kan, mau mempromosikan toko teman-teman yang lain supaya dimasukin supplier itu. Berarti kalau untuk toko-toko barang elektronik kayak handphone gini nih Bang, memang supplier yang datang ke kita berarti Bang? Ya. Artinya mereka menitipkan barang ke kita tanpa harus kita bayar terlebih dahulu bisa? Kalau dulu ya. Tapi semakin kesini itu tadi kurangnya kejujuran tadi dan banyak yang tidak amanah. Akhirnya mereka sekarang sistemnya harus cash. Ya, jadi laku ndak laku ya resiko di toko gitu kan. Tapi ya kalau misalnya rezeki kita segitu ya segitu tetap. Nanti kita usaha aja dulu. Sabar. Kuncinya sabar, jujur dan amanah. Itu. Jadi itu yang membuat kita bisa berjalan pelan-pelan. Sebenarnya banyak tips-tips dari saya yang harus saya kasih tahu sebenarnya kan. Nah itu dikasih tahu Bang. Maksud saya itu podcast hari ini tuh saya pengen ngorek-ngorek Abang nih. Apa nih nasihat-nasihat buat teman-teman yang mau ngejalanin usaha nih gitu. Kemauan pertama, Mas Kemauan kan? Ya. Kemauan yang kedua, yang pertama kemauan tuh ya bareng lah doa dulu sama Allah. Minta doa orang tua. Baru kita jalan. Ya sambil di jalan tuh ya sambil kita ini berusaha. Kan nggak mungkin dong air ini langsung masuk ke mulut saya. Betul. Ya. Pasti walau sudah kita baca bismillah, kita harus pegang dulu. Kita pegang kita minum baru kita bisa jalan. Sebenarnya itu aja, kalau misalnya yang lain-lain nanti kita bisa dengan kesempatan bisa kita kita sambung lagi lebih bagus lagi penataannya. Sebenarnya banyak Mas di toko itu harus gitu. Dari segi display, pelayanan itu penting. Iya. Kalau orang udah suka sama kita, barang mahal pun tetap dibeli. Betul. Barang bagus pun tetap dibeli. Betul. Tapi kalau kita jutek, walaupun murah orang nggak mau beli ya? Nggak mau. Jadi ngapain di situ lagi gitu. Orangnya nggak bersahabat gitu. Tapi tetap jaga kualitas ya. Jangan sampai kita jual barang KW atau barang udah rusak. Ya fenomena barang KW ini luar biasa juga ya. Nah, itu harus lebih berhati-hati untuk pengusaha muslim dimanapun. Barang KW ini luar biasa efeknya. Iya. Betul. Jadi niat kita pengen supaya jual barang ori padahal itu KW. Aspal. Iya. Asli tapi palsu ya. Ada juga terjadi itu Bang ya? Banyak. Artinya apakah dari pihak agennya memang sudah memberitahu di awal bahwa ini barang KW? Ya, agen ada kasih tahu ya, tergantung toko lagi, tergantung pihak toko. Ya, kalau yang seperti itu ya sebisa mungkin dihindari. Iya benar. Pasti kadang-kadang terpleset itu pasti, Mas. Tidak semua bisa dibilang bersih, tapi ya kita koreksi lagi ke belakang. Oh kemarin ada jualan ini, udah keluarin duitnya. Kalau andai kata udah tampil untungnya keluarin. Karena ya nggak bisa dipungkiri, maksudnya barang KW itu untungnya pasti lebih besar ya Bang? Iya pasti. Jauh lebih besar ya. Dengan harga jual yang sama, tapi modal kita jauh di bawah itu gitu ya? Ya jauh, sangat jauh tuh Mas. Ibaratnya kalau kita beli ori ini dapat 1, kalau udah jual KW ini kita bisa dapat 3 atau 4. Kan banyak kan, lebih enak jualan yang KW. Tapi ya untuk lebih aman ya nggak usah dijual, karena merugikan orang lain. Betul. Terus nih Bang, yang namanya usaha itu semuanya pasti ada resiko. Ya, pasti. Kalau untuk di dunia yang Abang gelutin, apa nih resiko-resikonya nih Bang? Kalau dibilang resiko banyak Mas ya. Kalau semakin besar resiko, semakin besar peluang. Iya betul. Ya, betul. Itu saran dari saya. Jadi jangan takut, nanti handphonenya nggak laku, tapi ini nggak laku. Benar tuh Bang. Itu kadang-kadang kekhawatiran kan. Ya. Makanya dari permulaan tuh dia perlahan-lahan dulu.
Orang kan butuh perkenalan. Oh sekarang nih handphone apa yang lagi dicari orang misalnya. Oh misalnya merek B, kita stok yang B aja dulu kalau kita untuk pemula nih. Jangan kita semua stok A, B, C, D, E kita semua stok. Padahal orang belum tahu toko kita di mana. Kalau misalnya orang tahu, oh HP ini lagi booming, kan posting deh di media sosial. Sekarang mudah, Mas Deka jualan tuh, nggak seperti dulu. Kalau dulu orang harus datang ke toko, ngelihat di etalasenya ada nggak HP ini ya. Kalau sekarang kan nggak. Posting handphone yang lagi booming, jual. Kan nggak ada handphonenya, pinjem deh barang temen, gitu. Makanya tadi ajak kerjasama. Kerjasama tuh penting supaya seperti itu, saling menguntungkan. Kalau bahasa biologinya kan apa? Simbiosis mutualisme, ya kan? Jadi saling menguntungkan. Jadi nggak harus kita maju terus sendiri. Jadi orang nantilah biaran orang belakangan enggak. Jadi resiko, kalau kartu ada resikonya, dia seperti masa aktifnya. Nah, sedikit-sedikit dulu. Ya kan pelan, misalnya hari ini isi 10 atau isi 5 dulu, besok baru isi 15. Jangan langsung diisi banyak-banyak. Masa aktif tuh pakai karena untuk masa berlaku lah, kayak kita jual makanan kan ada expire ya. Jadi kan mana yang laku itu yang kita stok banyak. Kalau yang enggak laku ya stok dikit-dikit. Itu tips dari saya. Jadi lebih aman. Artinya kita jangan terlalu terfokus ke resikonya gitu ya Bang. Artinya harusnya itu yang menjadi motivasi kita, bagaimana cara kita mengupayakan bahwa barang ini bisa laku. Kan gitu. Kalau kita sudah fokus ke resikonya, takutnya nggak jalan-jalan gitu ya Bang ya. Ya, kalau terlalu banyak mikir malah nggak jalan Mas. Ya, saya itu. Dulu saya soalnya waktu mulai usaha juga gitu. Mikir terus ini gimana, akhirnya nggak jalan. Ya, malah nggak jadi. Tapi kalau barang udah ada ya baru kita mikir gitu ya, gimana nih biar laku kan gitu. Iya, itu pasti Mas. Kalau dibilang nggak ada pernah rugi, bohong. Iya. Bohong, seorang pengusaha tuh nggak pernah rugi tuh bohong. Saya jamin. Saya aja udah banyak tuh dulu pernah mati kartu ribuan. Iya, waktu zaman KTP KK baru mulai. Iya, sudah tuh operator baru datang. Meninggalkan operator lama. Nah, operator baru promosi jor-joran dengan sinyal yang lebih kuat ibaratnya kan seperti itu. Banyak tuh saya terbuang kartu. Voucher mati juga ada. Nah, itu resiko. Tapi kan kita bandingin lagi, masa kita mau jualan untung terus kan nggak mungkin. Nggak ada tuh orang yang untung terus jualan. Pasti mereka ngalamin hal-hal pahit. Mereka yang kuat saat ini tuh mereka yang sudah banyak dapat cobaan di masa lalu. Saya bilang, iya beneran. Jadi kalau kita pikir bisa nggak jualan lagi ya, itu kita nggak konsisten. Jadi jangan patah semangat. Oh hari ini gagal, pasti ada yang cerah besok. Jadi kalau apa Ustadz sering nasihatin kita kan, bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Nah itu, yakin aja tuh. Artinya memang dari kerugian itulah kita belajar ya Bang. Minimal kan di situ kita. Iya. Oh jadi bisa pikir jangan isi lagi gitu kan. Lagi rugi yang sama kan gitu. Iya. Mungkin nanti ke depan ada rugi lagi tapi di poin yang berbeda pastinya. Iya, poin kan berbeda gitu. Mungkin di situ lagi kan gitu ya. Makanya Mas tadi penting saya bilang belajar dengan orang yang sudah pengalaman. Mentor tadi. Iya, mentor tadi. Kalau orang ngalamin ya Bang ya. Iya, kita kalau orang pintar tuh belajar dari pengalaman sendiri. Kalau orang cerdas kan enggak, dia belajar dari pengalaman orang lain. Pasti orang tuh kasih kisahnya ke kita. Besok nggak usah isi ini. Saya juga punya mentor tuh, dia selalu kasih tahu, ini nggak usah dimainin. Kalau di daerahmu nggak jalan nggak usah. Nah itu. Jadi yang ngajarin saya pun orangnya juga baik. Dia mau kasih berbagi ilmu supaya apa? Supaya orang nggak masuk ke lubang yang sama seperti dia. Ya, jadi dia case ini nggak usah isi kata dia. Ini nggak akan jalan. Nah, jadi kan kita selamat kan? Kan termasuk kebaikan tuh, menyelamatkan orang lain. Iya, benar. Nah, dari keburukan tadi ya itu. Nah, ini menarik nih Pak, masalah mentor nih. Menurut Abang, untuk kita bisa memilih kriteria orang seperti apa yang harus kita jadikan mentor? Gimana nih menurut Abang? Kalau pertama, kalau diajak bicara tuh dia terbuka, dia mau ngobrol, itu aja. Kalau biasanya kita mau cari mentor, cari di toko-toko handphone juga. Kalau bisa kita di situ jadi reseller lah, atau belinya di situ. Nanti kan lama-lama kita bisa akrab. Sudah akrab kan pasti ngobrol. Nanti minta tipsnya gitu. Sering-sering ke situ gitu, main-main atau belanja. Itu sih lebih simpel kalau untuk dapatin mentor. Karena dia kan lebih dulu daripada kita. Nah, artinya memang orang yang lebih berpengalaman dari kita. Iya. Kan attitude itu kan diperlukan.
Nah, attitude itu kita ke situ gimana, sopan tidak, gitu. Kita pembayarannya tadi aman tidak, gitu. Atau nanti kita kadang adik-adik ini nanti udah usah bayar dulu. Nah kan orang udah besok nggak respect lagi, nggak usah lagi, nggak usah diladenin lagi. Udah malas tuh mas. Jadi kita sabar dulu, belajar pelan-pelan. Tidak ada kesalahan tuh pasti kita belajar. Banyak mas sebenarnya harus dipelajarin step by step tuh penting. Yang penting sabar tuh paling utama. Kalau nggak sabar nggak ada obat. Nggak bisa. Kalau untuk dunia bisnis nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali tadi kalau bapaknya modal besar, bapaknya perusahaannya punya bapaknya. Dia tinggal jalanin. Iya dia tinggal jalannya aja, nggak usah ini. Dia santai-santai aja dia udah sukses. Tapi kan kesuksesan yang hakiki itu Mas Deka. Kalau bagi saya Mas Deka ya, saya ngalamin kesuksesan dunia ini udah pernah juga. Maksudnya udah punya ini punya itu. Tapi itu semua Mas Deka. Tapi bener lah kata guru saya, kesuksesan dunia itu semu. Kesuksesan yang benar-benar sukses itu dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu sih bagi saya Mas Deka. Yang kedua dari saya orang tua lah, baktilah sama orang tua. Jangan sampai kita orang tua nggak ada lagi baru kita menyesal. Betul. Ya nggak ada. Kalau misalnya ada uang rezeki, ajak orang tua umroh, ajak orang tua naik haji. Itu penting karena kita intinya pokoknya pulang pasti pengen pulang ke surga. Nggak ada istilahnya orang mau kaya terus di dunia sampai kapan? Umur 60 udah sakit-sakitan kira-kira disuruh ini makan itu udah nggak bisa asam urat kan iya kan bener aduh ini udah mulai terbatas makan udah kenikmatan itu udah mulai terbatas iya nggak boleh makan kacang lah nanti kan nggak boleh ini orang pengen makan gado-gado kan nggak bisa ya itu sih kalau pengalaman saya pribadi ya kalau dibilang tanggung jawab yang lain pasti tapi kan arah hidup ini nak kemana itu ditanyakan lagi pada diri adik-adik yang mau buka usaha atau abang-abang atau semua teman-teman lah yang pengen usaha niat di hati itu usaha nih ataukah untuk memperkaya diri atau yang bermanfaat buat keluarga itu kalau misalnya bilang oh bang niatnya buat anak yatim nanti dulu kan kita punya tanggung jawab tuh keluarga dulu saudara nanti aliyatama wal masakin nanti setelah keluarga itu jadi nggak ada dalam kategori usaha sukses tuh ya pasti sedekah ke anak yatim harus diadakan itu pribadi lah nggak bisa kita rincikan kan karena orang kan beda-beda jadi keluarga dulu senang masa kita lebih mikirkan ke orang miskin saudara terlantar ya itu salah juga Mas Deka banyak hal-hal yang agamis yang harus kita pelajari juga dalam berbisnis. Jadi biar tidak salah langkah seperti saya dulu kan. Jadi sembarang masuk barang nggak tahu, oh itu rupanya barang KW. Ya, nah ini jadikan mentor nih buat teman-teman mulai usaha. Beliau udah banyak nih makan asam garamnya. Jadi belajarlah dari beliau yang mau mulai coba-coba. Jangan coba-coba ya kalau usaha bang ya. Nggak coba yang mau mulai fokus. Ya fokus gitu ya, fokus harus fokus itu. Nanti dikenalin sama supplier yang penting jujur aja. Jujur, sabar. Nanti kalau misalnya kalau supplier aksesoris itu masih tuh. Aksesoris itu masih kasih tempo tuh. Masih ya bang ya? Masih. Cuman kan dia lihat tokonya juga. Oh ya, amanah atau enggak gitu. Iya. Kan kadang dia coba dulu dikit. Kadang udah coba banyak, yang banyak tuh kabur. itu yang merusak pasar tuh. Iya, akhirnya kepercayaan gara-gara oknum sebagian yang lain yang jujur nggak bisa nggak mau kasih tempo lagi ya biasanya kayak gitu sih daerah-daerah tertentu ada ya saya nggak bisa bilang daerahnya kan mohon maaf. Wah udah lumayan banyak nih bang ilmunya yang kita dapat nih. Bang Irwan, Bang Irwan dia Bang Irwan. Syukran jazakallah khair udah main ke studio kita. Pokoknya nanti kita bikin video selanjutnya dengan Bang Irwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.